Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai segi 4 dan segi 3. Itu terutama kita akan lebih mengenal bagaimana keliling dan luas daerah dari segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Kita kupas habis cara mencari keliling dan luas daerah dari 6 segi 4 ini. Kita mulai yang pertama dari keliling dan luas daerah persegi. Nah, untuk mencari keliling persegi, kalian perhatikan pada gambar persegi ABCD ini dengan masing-masing sisinya teranggap dengan S, sehingga untuk mencari keliling persegi ini kalian hanya cukup menjumlahkan atau menghitung total dari panjang sisi-sisinya, sehingga keliling perseginya dijumlahkan S ditambah S ditambah S ditambah S, atau lebih dipersingkat menjadi keliling persegi sama dengan 4 kali S, dengan S merupakan sisi dari persegi. Berikutnya, mencari luas daerah persegi. Untuk mencari luas daerah persegi, itu kita nantinya akan menghitung seberapa banyak persegi-persegi satuan yang terbentuk. Nah, di sini diberikan persegi dengan ukuran satu satuan, sehingga diberikan juga ada persegi berwarna pink yang lebih besar. Kita masukkan persegi berwarna kuning itu ke dalam persegi yang berwarna pink. Oke, akan terisi ada sebanyak 4, jadinya ada sebanyak 4 persegi yang bisa mengisi persegi warna pink yang tadi. Atau misalkan ada persegi berwarna hijau, kita isi dengan persegi berwarna kuning. Seperti ini ya. Jadi kita hanya perlu nanti menghitung seberapa banyak persegi warna kuning yang ada di persegi warna hijau. Sehingga setelah dihitung secara horizontalnya ada 4 persegi dan secara vertikalnya ada 4 persegi juga. Sehingga totalnya ada 16 persegi berwarna kuning yang bisa mengisi persegi berwarna hijau itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 16 satuan persegi yang tadi, yang ini ya, yang mengisi persegi berwarna hijau ini merupakan luas daerah dari persegi berwarna hijau. Jadi luas daerah persegi berwarna hijau tadi 16 satuan persegi, karena ada sebanyak 16 persegi berwarna kuning yang tadi. Bisa disimpulkan untuk luas daerah suatu persegi, jika secara horizontal ini diserangkap S dan secara vertikal ini diserangkap S juga, karena persegi ya sisinya panjangnya sama, sehingga luas daerah perseginya yaitu S dikalikan dengan S, atau sisi kali sisi. Berikutnya mengenai keliling dan luas daerah dari persegi panjang. Untuk mencari keliling persegi panjang, kita perhatikan persegi panjang EFGH ini dengan sisi-sisi persegi panjangnya yaitu panjang dan lebar ya, P dan L. Sehingga untuk keliling persegi panjang bisa kita jumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu EF ditambah FG tambah GH tambah EH. Nah, kita ganti dengan P dan L ya untuk masing-masing sisinya, sehingga diperoleh kesimpulannya untuk keliling persegi panjang yaitu 2 dikalikan dengan jumlah dari panjang dan lebarnya. Itu 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, untuk luas daerah persegi panjang, cara mencarinya sama dengan luas daerah persegi ya. Ini digunakan persegi ukuran dengan satuan, sehingga kita isi persegi panjang warna pink ini dengan persegi yang warna kuning. Nah, ini akan terisi secara horizontal sebanyak 2 dan vertikalnya ada 3 persegi. Nah, ini akan ada 6 persegi yang mengisi persegi panjang warna pink, dan berikutnya ada persegi panjang warna biru akan diisi juga dengan persegi berwarna kuning ini, persegi kecil yang berwarna kuning, sehingga nanti akan diperoleh banyak semua perseginya yang secara horizontal 4, nah secara vertikal ada 3, sehingga ini akan ada 12 persegi yang mengisi persegi panjang berwarna biru. Nah, mendapatkan 12 persegi itu,
kita bisa mengalihkan 4 kali 3-nya ya, 4 persegi dikali 3 perseginya. Nah, itulah yang disebut dengan luas daerah dari persegi panjangnya. Sehingga bisa kita simpulkan jika kita anggap P dan L, sehingga luas daerah persegi panjangnya yaitu P dikalikan dengan L. Kita lanjutkan ke keliling dan luas daerah dari jajar genjang. Keliling jajar genjang dulu ya. Keliling jajar genjang, nah, ini hanya menjumlahkan semua sisi-sisi dari jajar genjang ya. Di pada gambar berarti dijumlahkan sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan AD. Itulah keliling dari jajar genjang. Berikutnya untuk mencari luas daerah jajar genjang, kita perhatikan ada jajar genjang berwarna abu-abu ini, yaitu jajar genjang ABCD ya, dengan DC atau alasnya itu teranggap A kecil, dan juga bagian atasnya juga sama dengan alas ya panjangnya, dan AE itu disebut dengan tinggi dari jajar genjang. Nah, sehingga untuk mencari luas daerah jajar genjang, kalian perhatikan bagian berwarna kuning. Nah, ini bagian berwarna kuning ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini akan kita pindahkan, nah sehingga jajar genjang yang tadi akan berubah menjadi persegi panjang ABFE, dan otomatis luas daerahnya juga akan sama karena kita hanya memindahkan bagiannya saja, sehingga luas daerah jajar genjang ABCD tersebut akan sama dengan luas daerah persegi panjang ABFE. Nah, untuk mencari luas daerah persegi panjang ABFE, kita hanya perlu mengalihkan AB dikalikan dengan BF. Ya, AB di sini panjangnya yaitu A kecil atau sebagai alas, BF ini panjangnya yaitu T kecil atau tinggi trapesiumnya, tinggi jajar genjang maksudnya ya. Sehingga luas daerah jajar genjang bisa kita simpulkan A kali T atau alas dikalikan dengan tinggi. Berikutnya keliling dan luas daerah belah ketupat. Untuk mencari keliling belah ketupat, nah, dikarenakan sisi-sisi pada belah ketupat itu sama panjang, sama dengan persegi ya, yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang, sehingga untuk keliling belah ketupat itu akan sama dengan keliling persegi. Untuk cara mencari dan rumusnya, itu keliling belah ketupat 4 kali S, dengan S merupakan sisi dari belah ketupat. Berikutnya luas daerah belah ketupat. Nah, ini dimisalkan ada belah ketupat berwarna kuning ini, dan masing-masing diagonalnya dimisalkan D1 dan D2. Untuk mencari luas daerah belah ketupat, ini setiap bagian-bagian segitiganya tersebut kita akan pindahkan, kita akan ubah agar dia menjadi suatu persegi panjang. Nah, setiap bagiannya akan kita ubah dulu warnanya agar lebih jelas dilihat ya perbedaannya. Sehingga untuk luas daerah belah ketupat kita pindahkan bagian-bagiannya seperti ini, ya, sehingga diperoleh suatu persegi panjang dengan panjangnya D2 dan lebarnya itu akan menjadi setengah dari D1. Sehingga kita gunakan luas daerah persegi panjang, dan luas daerah belah ketupatnya akan diperoleh D2 dikalikan dengan setengah kali D1. Bisa kita simpulkan luas daerah belah ketupat yaitu setengah dikali D1 kali D2. Oke, kita ke contoh soal dulu. Diberikan contoh seperti ini. Seorang petani mempunyai 2 ladang. Ladang pertama mempunyai panjang 80 meter dan lebarnya 50 meter. Ladang lainnya berbentuk persegi dengan panjang setiap sisinya 65 meter. Dia ingin menanam gandum di ladang yang lebih luas dan menanam sayuran di ladang yang lainnya. Ladang mana yang harus dia gunakan untuk menanam gandum? Jadi kita simpulkan bahwa kita harus mencari ladang mana yang lebih luas. Ladang pertama atau ladang yang lainnya, ladang berbentuk persegi panjang atau ladang yang berbentuk persegi. Nah, itulah nanti kita simpulkan di ladang yang mana dia akan menanam gandum. Kita cari dulu masing-masing luas daerah dari ladang tersebut. Nah, luas daerah untuk ladang berbentuk persegi panjang yaitu 4000 meter persegi ya, dengan menerapkan luas daerah persegi panjang kali lebar. Berikutnya luas daerah dari ladang berbentuk persegi yaitu S kali S ya, sisinya sama, setiap sisinya 65 meter, jadi 65 dikali 65 sehingga diperoleh 4225 meter persegi. Sehingga
ladang yang harus digunakan untuk menanam gandum yaitu ladang yang berbentuk persegi. Next, kita akan lanjut membahas mengenai keliling dan luas daerah trapesium. Nah, untuk mencari keliling trapesium, kita hanya perlu menjumlahkan semua sisi-sisi dari trapesium ini. Nah, karena sisi-sisinya yaitu AB, BC, CD, dan AD, kita jumlahkan menjadi seperti ini untuk cara mencari keliling trapesiumnya. Berikutnya mengenai luas daerah trapesium, kalian perhatikan untuk bangun data trapesium ini terbentuk dari segi 4 dan segi 3. Karena terbentuk dari dua bangun datar segi 4 dan segi 3, untuk asal mula dari luas daerah trapesium atau bagaimana luas daerah trapesium itu terbentuk nanti akan dibahas lebih lanjut setelah kalian mendapatkan materi segitiga. Jadi ini hanya diberikan rumus jadinya dulu mengenai luas daerah trapesium, yaitu 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium. Jumlah sisi sejajar ini yaitu pada gambar AB ditambah DC ya. Sisi sejajarnya dijumlahkan AB ditambah DC. Dan tinggi trapesiumnya itu yang ini ya, yang tegak ini. Yang T kecil, itulah tinggi trapesium. Berikutnya, keliling dan luas daerah layang-layang. Nah, untuk mencari keliling layang-layang ya sama ya seperti mencari keliling trapesium, menjumlahkan seluruh sisi-sisinya saja seperti ini. Dan berikutnya, mencari luas daerah layang-layang, karena layang-layangnya terbentuk dari segitiga ya, 4 segitiga, sehingga setelah materi segitiga baru akan dijelaskan mengapa luas daerahnya menjadi seperti ini ya. Ini merupakan luas daerah dari layang-layang 1/2 kali diagonal pertama dikalikan dengan diagonal kedua. Sama rumusnya dengan luas daerah ketupat. Oke, kita ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini mengenai trapesium. Diminta untuk menentukan keliling dan luas daerah dari trapesium berikut. Untuk mencari keliling dari trapesium ini, kita harus mencari panjang sisi-sisinya dulu yang belum diketahui ya. Kita perjelas dulu panjang-panjang sisi trapesium yang belum diketahui. Yang pertama, kita cari panjang AD-nya. Panjang AD ini akan sama dengan panjang EC, yaitu sama-sama 8 cm. Dan untuk mencari panjang AB, kita harus mencari panjang AE-nya dulu. Panjang AE akan sama dengan panjang DC, yaitu 12 cm, sehingga panjang AB-nya menjadi 18 cm ya, 12 ditambah 6. Berikutnya, keliling trapesium sudah kita dapatkan, tinggal menjumlahkan seluruh sisi-sisinya ya, dan diperoleh 48 cm. Nah, dan untuk luas daerah dari trapesium, nah ini bisa tampilkan sudah bentuk sesuai huruf atau nama-nama garisnya ya, nama-nama ruas garis dari trapesium. Luas daerah trapesium kan 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya di sini yaitu AB ditambah CD. Ini ya, AB ditambah CD ini jumlah sisi sejajarnya, dan AD ini merupakan tinggi dari trapesium. Nah, langkah selanjutnya ya tinggal diganti dengan angka-angkanya ya. Dan berikutnya tinggal dihitung. Diperoleh luas daerah trapesiumnya 120 cm persegi. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan coba dua soal berikut untuk mencari keliling dan luas daerah. Dari soal pertama yaitu belak tepat, dan soal kedua yaitu trapesium sama kaki. Oke, sekian untuk pembahasan di video kali ini. Semoga kalian paham. Jika kalian masih bingung dan kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.